Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya, Zaki, di lanjutan kelas kita, analisis isi kuantitatif pada blok metode pertama, yaitu metode bertajuk kuantitatif content analysis atau lazim kita sebut atau di banyak referensi disebut cukup dengan konten analisis atau dalam bahasa Indonesia analisis isi, seperti beberapa definisi yang di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah bagian kedua dari 3 bagian pada blok ini, dan pada pekan lalu kita sudah melihat mulai dari definisi hingga beberapa tata laksana, terutama mengikuti prinsip-prinsip dari analisis isi. Saya tekankan kembali, karena analisis isi atau konten analisis tak ubahnya bagian dari pendekatan kuantitatif, maka pemahaman Anda atas proses-proses riset kuantitatif sebenarnya berlanjut saja, tetap bisa dipakai, karena premisnya memang sama. Yang kedua, yang penting juga, ini adalah jenis metode yang punya kebakuan dalam tata laksana atau prosedur. Karena itu untuk kegiatan kelompok atau tugas pertama ini, pada penekanannya adalah bagaimana Anda menunjukkan logika yang Anda susun dalam langkah-langkah yang baku ini. Mengapa baku? Ya seperti semua pendekatan kuantitatif, berparadigma positivistik, deduktif, dia memang harus berjalan pada runutan yang demikian. Ingat kemarin 3 kata kuncinya kan, dia adalah sebuah teknik riset yang objektif, sistematik, dan kemudian menyajikan deskripsi yang selain sistematik dan objektif juga deskripsi kuantitatif terhadap objek-objek yang manifest. Nah, perbedaannya dengan pelatihan pada periode-periode sebelumnya, mungkin Anda dengan kuantitatif objek-objeknya macam-macam ya. Nah, kali ini objeknya adalah benda mati, yaitu teks media, tapi dia akan diperlakukan tak ubahnya seperti data. Baik, dari 6 tahapan ini saya lesapkan ini untuk yang pilot project ya, meskipun pilot study biasanya juga bagian dari tahapan umumnya. Mengapa? Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, tidak perlu untuk tugas yang kali ini karena skala riset Anda tetap relatif kecil, waktu terbatas. Jadi pilot study-nya menjadi bagian dari coding itu sendiri. Tapi misal sewaktu-waktu di masa mendatang Anda menjadi bagian dari proyek riset analisis isi atau kerja-kerja konsultasi di perusahaan, di pemerintahan, di industri, dan juga di media itu sendiri, dan Anda terlibat di kerja-kerja analisis isi, biasanya timnya membutuhkan tahapan pilot study sebelum codingnya itu sendiri. Karena biasanya akan dilakukan dengan banyak orang, merekrut banyak orang juga untuk terlibat menjadi codernya. Baik, satu persatu dari tahapan ini sudah dijelaskan dengan begitu rinci di semua referensi-referensi yang sudah saya unggah. Nah, pada pertemuan kali ini, penekanan yang saya ingin sampaikan adalah aspek-aspek pokok dari referensi-referensi itu, termasuk contoh-contoh analisis isinya. Adapun hal-hal yang harus Anda susun, tak ubahnya sebenarnya 6 tahap ini. Bersama kelompok, setelah brainstorming, ya Anda rumuskan fokus atau yang saya sebut sebagai topik analisis atau the focus of analysis. Jangan lupa susun asumsi atau hipotesis. Kemudian memilih populasi, apa jenis medianya yang akan dipilih, apakah berangkat dari platform, ataukah berangkat dari isu, atau berangkat dari hal-hal yang sifatnya menjadi perhatian publik, itu juga bisa. Tapi yang penting ada populasinya dulu. Kemudian sampling, unit analisis, definisi operasional, dan langkah kuantifikasi dari data itu sendiri, yaitu coding. Terakhir, visualisasi analisis, terutama dalam bentuk grafik atau chart, dan penulisan kesimpulan analitisnya. Hal-hal apa yang akan dilakukan tentu saja bukan hal baru untuk Anda. Nah, yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini ada beberapa contoh dan bagaimana Anda bisa memodifikasi sesuai pilihan objek Anda.
Harap diingat bahwa contoh-contoh ini hanyalah sebuah panduan, tapi bukan berarti formatnya harus demikian. Yang Anda harus tangkap adalah logika di balik tahapan atau contoh ini, gitu ya. Saya akan mulai dengan referensi bacaan yang sifatnya menyajikan rangkaian deskripsi dan uraian prinsip-prinsip dasar serta prosedur analisis isi. Ada 2 berkas terunggah atau uploaded files. Yang pertama ini saya tuliskan sama persis nama dokumennya supaya Anda juga bisa merujuk mudah. Satu dari yang merah ini salah satu bab dari buku metodologi riset komunikasi disusun oleh tim PKMBP waktu itu. Kali ini spesifik analisis isi kuantitatif ya. Bab bukunya berjudul analisis isi saja dari Wisnu Marta Adiputra. Dia juga merujuk salah satunya Arthur Asaberger dan sekaligus saya sajikan saja bab dia dari edisi terbaru Media and Communication Research Method bab 12 kalau tidak salah juga berjudul Content Analysis. Nah, dari 2 dokumen ini Anda bisa lihat prinsip-prinsip dasar dari analisis isi dan terutama logika-logika dasar. Ada banyak contoh juga di dalamnya, tentu saja dengan konteks topiknya masing-masing ya. Yang lebih perlu ditekankan dari 2 bacaan utama ini adalah Anda pahami bagaimana ternyata panduan pokok dari tahap-tahap dalam analisis itu sebenarnya cukup mudah dipahami dari sisi logika. Mengapa harus bikin asumsi atau hipotesis? Bagaimana menyusunnya? Nah, mungkin yang akan sulit adalah bagaimana memodifikasi dari istilah-istilah itu ke dalam tata laksana yang konkret untuk media yang Anda pilih, isu yang Anda pilih. Nanti dengan beberapa contoh itu akan terbantu. Yang lebih penting adalah Anda letakkan pada kerangka tahapannya itu. Nah, saya tekankan juga salah satu kata kunci yang penting dalam analisis isi adalah ini adalah sebuah pendekatan yang kuantitatif. Semua hal dianggap sebagai data yang manifest ya, yang tampak. Kemudian data itu akan dikuantifikasi. Semuanya menjadi logika biner, angka ya kan. Ketika nanti sudah dikuantifikasi, maka Anda mengkalkulasi dan mentabulasi sehingga Anda bisa bicara kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus dibangun dari situ. Terlepas apakah itu menguatkan hipotesis atau membantah, tidak masalah. Itu bagian dari proses. Nah, logika itu yang ingin saya bangun. Jangan khawatir kalau ternyata di akhir tabulasi dan kalkulasi Anda ternyata membantah asumsi awal kelompok Anda atau hipotesisnya. Tidak masalah, artinya selama itu bisa diperkuat oleh data. Kata kunci pertama adalah data. Data, data, data. Dalam analisis isi, semua objek yang dianalisis dianggap sebagai data. Data di sini adalah pijakan untuk kita bisa membuat pernyataan atau argumen. Tidak bisa lagi berbasis interpretasi diri atau persepsi umum publik atau persepsi kognisi personal Anda sebagai penelitinya. Enggak, dia berbasis data. Kata kunci yang kedua yang penting dari referensi-referensi ini juga adalah frekuensi. Analisis isi berfokus pada menghitung apapun temanya, pada dasarnya dia menghitung frekuensi. Frekuensi itu berarti tingkatan munculnya sesuatu hal dalam rentang waktu tertentu, rentang ruang tertentu, dan kemudian itu menunjukkan gejala atau kecenderungan. Jadi Anda harus mencari hal yang menuju ke logika-logika frekuensi, karena dia pakai angka. Apa artinya 10 misal? Apa artinya 50 dari 100? Nah, kenapa? Ya, karena Anda sedang menakar frekuensi. Untuk mendapatkan nalar-nalar frekuensi, biasanya ada 2 hal yang bisa dilakukan. Satu, komparasi. Anda membandingkan. Apakah membandingkan jenis media A dan media B, atau Anda membandingkan media yang sama, media A, tapi pada periode waktu yang berbeda. Yang satu kurun 2010-2020, yang satu kurun 2000-2009, misal. Berapa batas skupnya tadi? Ya tentu saja kembali ke pertanyaan Anda mau cari apa. Apakah 10 tahun itu terlalu besar atau terlalu kecil? Tergantung fokus masalah. Bisa jadi terlalu besar. Bahkan bisa jadi 1 bulan pun terlalu besar. Tergantung fokus masalah dan
rumusan masalah yang Anda ingin ajukan. Tapi 2 kata kunci ini tolong dipegang betul, data, terutama data yang manifest yang akan bisa dikuantifikasi. Yang kedua frekuensi. Kita ujung-ujungnya itu mencari nalar frekuensi dari analisis isi. Kalau Anda merasa ini kita mau nakar frekuensi apa ya? Menurut Anda ini kok sulit? Cek lagi, jangan-jangan cara mengambil samplingnya terlalu sempit. Jadi Anda harus perluaskan. Itu ya 2 referensi pokok. Lanjutan yang juga saya unggah sebagai pelengkap, seperti juga permintaan beberapa dari Anda semua ya di beberapa kelas. Wujud nyatanya seperti apa sih analisis isi? Nah, oke, logikanya seperti ini. Kuantitatif bisa terbayangkan pada logika-logika nalar statistiknya, kebayang. Tapi realnya seperti apa? Nah, di beberapa referensi ini ada beberapa contoh, baik contoh laporannya maupun contoh tahapannya. Di 35C dan 35D adalah 2 dokumen yang menunjukkan contoh laporan. Di situ memang data prosesnya tidak terlalu ditampilkan ya, tapi bagaimana cara menyimpulkan. Nah, jadi sudah selesai melakukan tadi rumusan masalah, hipotesis, memutuskan unit analisis, dan kemudian bahkan sampai mengcoding proses, bagaimana kemudian menciptakan pernyataannya. Baik, bagaimana cara memperlakukan contoh ini 35C dan 35D ini dari buku yang itu Menyapa Publik dari tim riset juga disunting oleh Puji Rianto dan rekan-rekan, salah satu dosen pengajar kita juga di Prodi Komunikasi. Di laporan ini tolong Anda letakkan konteksnya itu project riset yang kompleks, 2 mata media, maksudnya 2 jenis laporan media, terutama laporan media massa pada konteks ini. Yang satu berformat siaran radio, yang satu berformat siaran televisi ya. Nah, yang ingin saya tekankan, Anda tidak perlu bingung dengan cakupan datanya memang besar, kompleks. Tapi lihat logika-logikanya, bagaimana cara merumuskan kesimpulan, bagaimana memecah elemen-elemen mengapa bisa bicara kategori A, B, C, D. Nah, itu yang Anda lihat. Dan kemudian penyajiannya. Singkat, straight to the point, langsung kepada intinya, dan kemudian didukung oleh data yang bersifat kuantitatif. Dan di situ dibantu oleh bentuk pie chart ya, tampilan-tampilan grafis visual kecil-kecil untuk melengkapi setiap data. Nah, itu contoh melaporkan dan merumuskan kesimpulan. Bagaimana menggunakan contoh ini untuk konteks tugas Anda sekarang 35C dan 35D adalah perlakukan itu sebagai cara untuk menyajikan laporan, terutama dalam skala yang kompleks. Nah, untuk data Anda mungkin Anda tinggal modifikasi, apakah kita perlu kategori sebanyak ini atau cukup beberapa. Nah, kembalikan ke konteks Anda. Tapi begitulah cara menyajikan laporan analisis isi yang biasanya dilakukan secara berkelompok juga. Di 35E ini ada petikan dari book excerpt ya, petikan saya kutipkan beberapa, tidak utuh dalam book chapter, tapi pada chapter tentang konten analisis ada beberapa contoh tahapan. Kalau ini contoh tahapan, sebenarnya mundur ya sebelum laporan. Di sini Wimmer and Dominic mengurai banyak hal dan saya pilihkan beberapa saja yang konteksnya relevan mungkin untuk Anda bisa pahami, yaitu yang sifatnya tahapan-tahapan. Ini melengkapi sebenarnya dari contoh-contoh dokumen terunggah berikutnya dari 35F hingga 35J, yaitu sifatnya contoh tahapan, baik dalam tahapan penyusunan definisi operasional, unit analisis, coding, dan bagaimana coding sheet itu sebenarnya dibuat, termasuk laporan yang dalam bentuk visualisasi data atau grafik atau chart. Saya kasih beberapa contoh misalnya nih. Di dokumen terunggah itu salah satunya ada tentang definisi operasional dan unit analisis. Ada beberapa yang tanya juga kan kemarin Anda tanya di pertemuan sebelumnya. Oke, kita paham dengan alurnya, logika kuantitatifnya. Oke, medianya sudah kepilih. Apa maksudnya unit of analysis atau unit analisis itu sendiri bagaimana? Nah, ini ada beberapa contoh dari halaman 160 di buku mereka. Mereka merujuk pada beberapa riset ya, Anda bisa lihat itu nama yang di sebelah
paling kiri tabel adalah researcher. Jadi itu dari project-project riset mereka. Ini real, dari contoh riset real. Kemudian ada topik, ada universe. Nah, di sini kata universe ini ada tidak lain adalah populasi atau populasi data. Berger maupun Weimer and Dominic menggunakan kata universe, jangan bingung, itu maksudnya the universe of data, yang tidak lain adalah jangkauan umum dari data yang kita akan teliti. Tidak lain dalam bahasa kuantitatif yang umum atau statistik, itu maksudnya populasi. Kita lihat contoh pertama ini. Ada dua peneliti, Billings and Eastman. Dia meneliti topiknya adalah gender, etnisitas, dan nasionalisme dalam laporan TV dari Olimpiade 2002. Nah, itu kan spesifik ya. Topik harus sespesifik ini. Tapi dia belum aplikatif, belum operasional. Makanya Anda harus mengurai menjadi definisi operasionalnya. Oke, definisi operasionalnya untuk menuju ke sana dieksplisitkan dulu. Populasinya apa atau universe-nya apa. Nah, dia memilih satu jaringan televisi NCB di negaranya ya, ini konteksnya begitu, untuk pelaporan Olimpiade pada tahun itu. Berarti nanti akan dibatasi kan ya, hanya yang Olimpiade. Itu pun ternyata masih sangat luas dan banyak. Akhirnya diputuskan dengan teknik sampling tertentu 52 jam laporan NBC pada jam tayang utama atau prime time. Oke, sampelnya sudah diputuskan 52 jam. Ini. Berarti definisi operasionalnya nanti juga ada. Mulai dari apa yang mereka maksud dengan gender, apa yang mereka maksud dengan etnisitas, apa yang mereka maksud dengan nasionalisme. Biasanya definisi operasional diurai dari topiknya itu. Nah, tapi ini belum selesai kan? Harus dipraktikkan bagaimana menghitung 52 jam siaran NBC pada topik Olimpiade, tayangan televisi pula. Audio visual, ada audionya, ada visualnya, mungkin juga ada tertulisnya karena ini laporan berita. Unit of analysis-nya mereka memutuskan lebih spesifik lagi, yaitu deskriptor yang merujuk pada frase-frase. Berarti dia fokus pada ekspresi-ekspresi verbal saja. Deskripsi frase yang sifatnya adjektif dan merujuk pada atlet-atlet secara individual. Ingat, fokus mereka adalah melihat representasi reflektif tentang gender, etnisitas, dan nasionalisme. Akhirnya mereka fokus pada visualisasi dan juga verbal yang merujuk pada tampilan atlet-atletnya secara individual, tapi pada fokus cara si berita mendeskripsikan referensi gender, etnik, dan nasional negaranya. Jadi unit of analysisnya hanya kata-kata sifat yang mendeskripsikan atlet secara individual. Nah, itu nanti baru bisa dikalkulasi. Nanti ada tabel, nanti kita masuk ke soal coding. Unit of analysis ini, ingat cara menyusun unit of analysis harus bisa dibayangkan, dia bisa diturunkan menjadi hal-hal yang tangible, dapat diukur secara logika kuantitatif. Kita lihat contoh yang lain. Maestro and Stern di tahun yang sama bahkan, dia punya topik riset representasi ras di iklan televisi. Populasi atau the universe of datanya adalah siaran TV pada jam tayang utama, prime time TV. Wah, malah lebih umum ini. Dia nggak menyebut stasiunnya atau jejaringnya, umum, universe-nya besar sekali kan. Tapi lihat sampelnya. Sampelnya sangat sempit. 1 minggu program tayangan utama yang ditayangkan oleh 6 stasiun berjejaring. Oke, dia punya 6 jenis media, tapi hanya 1 minggu saja. Itu pun masih dispesifikan, unit analisisnya hanya 3 speaking human character, hanya 3 sosok karakter manusia yang muncul di dalam setiap iklan TV tersebut. Jadi maksudnya begini, dia kan mau ngomong jenis medianya adalah iklan televisi, TV komersial ya. Kemudian berarti memilih medianya 6. Tapi dia hanya mau melihat 3 karakter manusia yang bicara. Jadi kalaupun di dalam satu iklan tuh ada banyak karakter, 5, 6, 7, yang keempat dan seterusnya dia nggak pakai. Pasti harus dijelaskan mengapa, itu bagian dari hipotesisnya waktu memilih sampel.
argumen-argumennya juga, dan juga waktu argumen melakukan sampling. Tapi dia cukup dengan 3 karakter. Nah, itu yang dikalkulasi, dan kemudian setiap kata-kata yang disampaikan oleh 3 karakter manusia dalam setiap iklan itu dimasukkan ke dalam tabel-tabelnya mereka. Lanjutan ini, Randall and Murdoch di tahun 2002 bicara tentang apa nih? Oh, weather presentation format on radio, TV, and newspaper. Jadi laporan cuaca. Tapi kali ini unit of analysis-nya adalah media online, homepage of its website. Tapi dia homepage, berarti halaman mukanya semuanya di halaman muka dia telaah semua. Begitu juga dengan penulis sendiri, Dominic nih ya, salah satu penulis dari buku ini juga melakukan riset serupa. Dia memilih homepage juga. Nah, inti yang ingin saya tekankan, contoh dari topik, universe, samples, hingga unit of analysis-nya ini Anda bisa modifikasi sesuaikan dengan Anda. Jangan dilihat harus begini, harus televisi, harus iklan, harus berita, harus ini. Enggak. Kayak kemarin saya sampaikan juga, kembalikan ke brainstorming di grup Anda, ketertarikannya pada ranah apa. Tapi lihat logikanya, bagaimana mendeskripsikan dari topik yang sudah spesifik, populasinya luas, sampelnya sudah diperkecil, harus dibuat sangat operasional. Nah, unit of analysis. Kembali, nanti daftar definisi operasionalnya adalah daftar rincian dari topik yang Anda pilih. Lihat dari contoh ini, pertama tadi sudah gender, etnisitas. Di contoh kedua, Anda harus bicara apa itu ras, apa itu representasi dalam riset ini. Pasti Maestro and Stern juga menjelaskannya. Randall and Murdoch juga apa itu laporan atau format laporan cuaca dalam media massa. Kemudian Wu, Kim, and Dominic juga bagaimana tampilan merusak oleh para hackers dalam sebuah web page. Jadi dampak dari tindakan hacker. Apa itu hacking, apa itu hacker, pasti dijelaskan. Nah, itu definisi operasional. Dan bagaimana itu dihubungkan dengan unit analisis yang berupa ABCD ini tadi. Begitu ya. Itu juga yang akan Anda lakukan bersama kelompok. Mengurai logika dari pemilihan topik atau focus of analysis hingga menjadi unit of analysis yang tangible, dapat diukur dalam logika kuantitatif. Contoh lain dari referensi yang berbeda, kali ini juga masuk ke fase yang berikutnya. Setelah Anda punya sampel, unit analisis, dan Anda tahu apa yang akan diukur, Anda harus buat kategori. Dari unit of analysis tadi, tentu saja harus ada, ya bagaimana cara memasukkan ke tabel kita. Nah, tabelnya itu disebut coding sheet, lembar coding. Lembar coding isinya apa? Isinya adalah kolom-kolom kategori. Kategori apa? Kategori yang sesuai tema atau topik riset Anda. Misal nih ada contoh. Di buku ini, Gillian Rose memang fokus pada objek-objek analisis atau telaah visual ya. Tapi ini bisa diterapkan untuk yang lain. Bahkan pada box ini di halaman 95, dia mengingatkan kembali, kalaupun Anda menganalisis objek yang sangat visual karakternya, jangan lupa bahwa materi visual itu juga untuk membangun meaning making atau makna, dan akhirnya ini diperlakukan sebagai data, dia tetap ada elemen-elemen non-visualnya, verbal, terucapkan, tertulis, dan sebagainya. Jadi dia mengingatkan bahwa kode-kode dalam konten analisis, dia menggunakan istilah kode, atau saya tadi menyebutnya kategori, juga harus merujuk pada elemen-elemen non-visual dari setiap objek. Jadi maksudnya adalah waktu kita bikin kategori untuk lembar coding kita, pastikan Anda benar-benar jangan menyepelekan setiap elemen dari pilihan sampelnya tadi, unit of analysis-nya. Kalau Anda fokus untuk melihat pada caption dari sebuah posting video, seri posting video di kanal video sharing misal, apapun itu nama kanalnya. Nah, si caption itu harus benar-benar ditata elemen apa saja di situ, dan nanti kategorinya Anda juga harus lihat. Caption kita asumsikan semuanya adalah bahasa tulis atau bahasa tutur. Yakin, cek dulu, jangan-jangan ada elemen misal emoji, emoticon, atau struktur kata yang tidak punya makna atau arti bahasa tertentu. Nah, itu bisa nanti masukkan di kategori. Nanti itu akan membuat
penghitungannya terpengaruh. Jadi Anda jangan sampai luput untuk melihat setiap elemen yang penting. Kembalikan ukuran pentingnya adalah pertanyaan penelitian Anda. Anda mau cari apa sih? Kalau kayak tadi contoh-contoh sebelumnya, saya mau cari representasi gender, etnik, dan nasionalisme dari peristiwa Olimpiade. Kita melihat dari bagaimana atlet-atlet itu digambarkan dalam laporan-laporan ini. Mungkin kategori-kategorinya Anda akan bisa lihat apakah bendera itu bisa menjadi elemen ya kan? Karena itu bisa merujuk pada identitas nation atau bangsa. Kemudian nanti ada elemen ekspresi sukacita apa gitu nanti. Nah, itu kategorinya. Kata-kata di dalam kategorinya saya nggak bisa ngasih contoh rigid karena semuanya kembali ke objek yang Anda pilih dan juga topiknya. Nah, yang mengenal siapa? Yang mengenal Anda. Kalau Anda memang memilih topik pada ranah misal public relation, nah kenali konsepnya, kategorinya dari situ. Tapi ingat, waktu bikin kategori ini tidak memasukkan interpretasi Anda ya. Jadi kategori itu kembali ke data. Kalau di situ memang hanya ada elemen, misalnya kayak tadi contoh caption atau komen, ada emoticon atau emoji. Jadi visual text gitu kan. Ya tulis visual text bahwa emoji itu menciptakan rasa ketertarikan, marah atau apapun jangan dimasukkan. Kita tidak menghitung persepsi, kita menghitung data yang tampak, yang manifest. Ya sudah kategorinya adalah visual text. Berbanding dengan nanti kategori lain ekspresi atas tempat, lokasi misal atau apapun ya. Itu maksudnya kategori di dalam coding. Maaf. Ini contoh. Di buku ini karena dengan contoh riset tertentu ya, tolong letakkan konteksnya dia sedang mau bertanya apa gini-gini. Intinya yang ingin saya tekankan, ini contoh bagaimana lembar coding itu dibuat dan kemudian bagaimana nanti ini dimasukkan ke dalam tabel yang dia punya. Tidak harus seperti ini, kan tergantung pertanyaannya. Dia punya kategori A, B, C, D, E, F-nya kok hilang itu ya. Skip mungkin. G. Jadi ada kategori-kategori nama karakter. Ini contoh kasusnya adalah menganalisis acara kartun televisi. Dia mendeskripsikan bagaimana karakter description untuk di lembar coding ini. Nama programnya apa? Itu untuk identitas saja. Kemudian kategori pertama diberi nomor karakter. Kemudian nama karakter atau deskripsi karakter kalau tidak bernama. Lalu perannya. Nah, 1, 2, 3, 4 itu yang buat perisetnya. Berdasarkan observasi awal dari objeknya yaitu acara TV, acara kartun TV. Kemudian ABCD-nya ini juga yang membuat risetnya karena dia ingin tertarik untuk melihat tadi kan identifikasi bagaimana ini mungkin tentang representasi tertentu atau mewakili tertentu pada objek-objek animasi. Dia bicara spesies, bicara jenis kelamin, bicara ras, bicara umur. Nah, nanti 1, 2, 3, 4 ini akan punya nilai kan ketika nanti dimasukkan di dalam tabel. Bayangkan ini berarti tabelnya kolom-kolomnya ada A, B, C, kemudian C terbagi menjadi 4, D terbagi menjadi 7, E terbagi menjadi 4, dan seterusnya. Nah, nanti setiap kali kita sebagai perisetnya melihat di satu episode misal, ada karakter spesies bernama X, kategorinya robot, masukkan di situ robot 1. Gitu. Terus 1. Kemudian ras, Native American di kolom itu 1. Nah, nanti ketika semua unit of analysis-nya sudah dipantau dan dikalkulasi, baru nanti akan muncul tabelnya. Makanya saya menyarankan lembar coding ini jauh lebih mudah bila Anda mungkin dengan alat bantu aplikasi-aplikasi spreadsheet yang sudah lazim Anda familiar. Bahkan kalau Anda mau lebih sophisticated pakai aplikasi-aplikasi atau software statistik pun boleh. Yang penting jangan menyulitkan diri, harus belajar aplikasi baru demi data yang tidak kompleks. Yang penting yang ditekankan di latihan ini adalah urutan logika dan cara Anda menuju ke kesimpulan. Oke, apa yang akan dilakukan dengan lembar coding seperti ini? Kalau Anda punya sub-sub kategori demikian, setiap episode nih, tadi kan contohnya acara kartun TV ya. Satu episode, misalnya Anda punya 6 episode. Satu episode Anda masukkan ya tadi. Oh, ada peran ini, 1, 1, 2.
Setelah 6 episode Anda masukkan, nanti kan akan muncul ada berapa karakter berjenis kelamin perempuan, laki-laki, atau grup, atau tidak terdefinisi. Nanti baru muncul tabulasinya. Itu yang saya sebut sebagai tabulasi. Kelihatan kuantifikasi tadi kan memindahkan data non kuantitatif, apakah ucapan, ujaran, tulisan, gambar bergerak menjadi angka ke dalam coding sheet kita. Nah, coding sheet ini nanti akan ditabulasi di total, kemudian Anda baru bisa muncul, dan dari situ Anda mau bikin kesimpulan kembali ke hipotesis Anda. Kalau Anda mau bicara representasi, ini misal representasi gender di dalam acara TV kartun, dari kartun yang ditayangkan pada tayangan seri X, periode Y, Z, pada kurun waktu ini di media Y menunjukkan bahwa tidak satu pun ada karakter utama bergender female karakter misal, dan semuanya adalah laki-laki. Artinya ada dominasi karakter yang menciptakan gini. Nah, kenapa? Karena Anda bisa bilang 75% semuanya karakter utamanya, major role-nya semuanya tidak ada yang perempuan misal. Dari itu Anda baru bisa bicara. Totalnya itu yang membuat Anda membuat atau mampu membuat kesimpulan. Menuju ke kesimpulan, hasil dari pengkuantifikasian tadi di total, ditabulasi, barulah dibandingkan satu dengan yang lain. Baru Anda bisa bicara kesimpulan. Nah, nanti di laporan ini Anda tidak perlu membuat laporan rinci tertulis seperti contoh tadi yang di buku Menyapa Publik, tidak perlu seperti itu. Tapi cukup membuat visualisasi datanya dan deskripsi kesimpulan 2-3 paragraf saja. Tapi visualisasi ini mesti muncul. Bentuk grafiknya bisa macam-macam. Secara kreatif Anda bisa buat grafik grafik titik seperti ini mengikuti pola ini. Kebetulan dari contoh kasus penelitinya Lutz and Collin menghitung representasi asal atau sosok yang ini medianya adalah majalah National Geographic. Anda tahu ini majalah jejaring global yang bicara tentang dunia manusia dan kehidupannya di bumi, baik dari aspek-aspek nature dan juga kultural. Nah, ada peneliti ingin tahu sebenarnya majalah yang berbasis di Amerika Serikat ini meskipun global, dia itu menyajikan visualisasi atas sosok narasumber atau sosok subject matter-nya itu, subject matter-nya itu seberapa dominan sih dibandingkan antara yang Westerner dan non-Westerner. Setiap artikelnya dihitung dari tahun 1950 hingga 1985. Nah, dia menemukan pola yang demikian, ada perubahan. Dia ingin menunjukkan kecenderungan perubahan. Dia membuat tabel yang lain juga. Bagaimana representasi kelompok orang di dunia pada majalah yang disebut sebagai global. Dia ingin membandingkan misal karena dia punya datanya Latin American, African, and Middle East people seberapa besar. Nah, bentuk grafik chartnya tentu saja bisa tergantung jenis data dan kreativitas Anda, dan juga ini bukan cuma buat gaya-gayaan ilustrasi keren-kerenan secara visual, bukan, tapi untuk memudahkan orang lain yang tidak melakukan nurus tadi, kuantifikasi data itu langsung memahami inti temuan. Nah, visualisasi data dalam bentuk grafik atau chart ini tujuannya adalah inti temuannya itu tersampaikan dengan lebih mudah tanpa orang lain harus mengikuti logika coding sheet-nya tadi. Tapi tanpa proses coding sheet, Anda nggak akan bisa membuat grafik seperti ini karena Anda akan butuh data tadi kan. Biarkan data yang bicara. Yang kedua, frekuensi itu akan muncul dalam logika temuan atau result-nya ini. Itulah prinsip-prinsip yang akan Anda lakukan dan output-output yang juga Anda akan susun. Outputnya satu, tapi semuanya dalam satu alur yang logis dan memang tampaknya baku. Tantangannya memang bukan pada kreativitas tahapan di analisis isi. Tantangannya adalah pada bagaimana konsisten dalam setiap fase dan tahapannya. Kalau Anda bicara X, dan kemudian X Anda jelaskan sebagai dalam tahapan definisi operasional, X itu harus dilakukan, ditemukannya seperti apa. Tidak masalah bahwa ternyata temuannya membantah hipotesis, tidak masalah.
dijelaskan nanti. Nah, setelah menyajikan dalam visualisasi data seperti ini, Anda tutup dengan pernyataan kesimpulan. Nah, itu yang biasanya tadi di contoh yang 2 tadi menyapa publik pun di bagian terakhirnya juga ada kan kesimpulan. Nah, itu nanti cukup Anda dengan visualisasi data berbasis coding sheet-nya nanti ikut disertakan, kemudian apa intinya? Apakah menjawab hipotesis Anda, memperkuat, atau kemudian Anda perlu memodifikasi karena datanya bicara yang berbeda, meskipun tidak jauh melenceng dari hipotesisnya. Begitu. Semoga dengan beberapa contoh, baik contoh prinsip-prinsip dasar, contoh tahapan, dan juga contoh laporan analisis isinya sendiri, ini bisa memberi gambaran lebih jelas bagi kerja bersama Anda dalam kelompok ini nantinya. Ini sudah hampir 1 pekan berjalan, saya yakin brainstorming atau menukar ide sudah terjadi. Harapannya Anda sudah mulai makin jelas apa yang akan dipilih, tinggal mungkin nanti perlu dipertajam esensi tahapan logikanya. Tidak perlu khawatir juga bahwa isunya tidak harus yang muluk-muluk, yang besar-besar, yang global. Seperti juga sudah saya tekankan, evaluasi pada tugas pertama ini bukan pada pilihan media atau pilihan pilihan objek medianya maupun pilihan temanya, bukan. Tapi pada kesinambungan dan konsistensi logika hingga kemudian Anda paham prinsip-prinsip analisis isi yang berbasis pendekatan kuantitatif tadi. Dan bagaimana Anda bisa membangun sebuah pernyataan, kesimpulan yang berbasis kesimpulan analitis karena data yang bicara, bukan sekedar persepsi atau opini pribadi. Karena inilah esensi saintifik dari metode ini. Makanya saran saya tetap bekerja dengan subjek-subjek matter yang Anda dekat, familiar, dan juga tertarik, ada interest. Jadi selamat menjalankan tahapan analisis isi, berproses terus bersama dengan kelompok Anda. Hal-hal yang sifatnya teknis proses, tenggat waktu akan saya unggah di Google Classroom, dan juga saya ingatkan nanti melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.